Kiri. Beneran kiri nih. Nih tanya lagi. Ini roti medis juga nih. Yang nasi bungkus yang mana? Nasi bungkus yang sebelah semua. Oke, tinggal ini ya mas ya.
anak ini ada umurnya. Yang satu 4,5 tahun, yang satu 1,5 tahun. Satu lagi Dewan selama ini. Cewek dewasa, cewek itu umuran apa? Cewek segede gini? Cewek bunting, lagi hamil. Kakak Bula, ya boleh. Kakak Bula segini bisa ya Pak? Oke lanjut Pak. Berikutnya. Lagi rame-rame situ loh. Iya. Udah belum? Bisa masuk keluar dulu, keluar ayo. Tapi yang terbelakang dulu nih. Ya, masuk dulu makan. Dokter cukup. Dokter ada. Saya mau itu bus bisa mau ketemu dokter dulu ya Mas Joro. Nanti dulu. Jadi ini juga tidak memungkinkan ke depan, karena itu kalau temboknya roboh bisa mati kita semua di situ. Ini temboknya 2,5 meter, dan itu ketinggian air muka laut akan mencapai puncak tanggal 27 ini. Saya kira Bapak Ibu kalau kembali ke Waduk Pluit juga rumahnya sudah hancur rata juga Pak. Karena itu saya bicara dengan Pak Gubernur sudah setuju tadi. Kami menyiapkan rumah susun ada di Marunda, ada di Pulau Gebang. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan jauhnya dulu. Kami juga ada rumah. Jadi kalau listrik mati di sana nanti biasa bisa nyala. Kami juga akan menyediakan 2 bis untuk diserahkan kepada penghuni Marunda supaya keluar masuk ada kendaraan. Kami juga menyediakan ambulan, dokter dan sekolah. Jadi supaya Bapak Ibu bisa membayang seperti apa. Tentu Muara Baru juga bisa dipakai. Tapi ini untuk orang-orang yang tidak kerja daerah Muara Baru.
kesempatan Bapak Ibu dapat rumah sewa yang murah sampai 7 turunan. Karena itu hari ini saya mau ajak ibu-ibu, wakil bapak-bapak yang lebih sehat, yang tidak pusing, ikut naik bus. Bus saya sediakan 2 bus, kapasitas hanya bisa muat 50 orang satu bus. Nah, jadi kita harap mungkin 60 sampai 100 orang bisa ikut saya di bus, kita tur melihat fasilitas rumah susun itu. Ada di satu apartemen itu 2 kamar. Dan semua saya isi dengan ranjang spring bed. Sampai spray, sampai baju dalam Bapak Ibu saya sediakan, tinggal tukar kalau nggak pas. Nah, ini untuk apa? Karena kami tidak bisa terus-menerus menolong Bapak Ibu. Kalau dam itu roboh, mati gimana kita? Karena apa? Ini udah terlanjur, Bapak Ibu harusnya tidak boleh membuat rumah di pinggiran waduk Pluit sebetulnya. Karena itu kita alamin bersama, waduk Pluit jadi sempit. Kalau terus naik roboh, kita juga mati semua. Jadi untuk itu yang kita tawarkan, saya tidak mau memaksa Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau punya rumah, silakan ikut. Kalau tidak mau kembali Muara Baru, kembali saja nanti. Tanggung jawab sendiri. Kita tanda tangan. Tapi minimal, saya tawarkan kepada Bapak Ibu, inilah yang Pemprov DKI pertama dalam sejarah lakukan. Untuk ngisi satu rumah itu 5 juta tidak cukup Bapak Ibu. Karena ada gas, ada kompor, ada kulkas, ada TV, ada lemari baju, ada sembako, termasuk untuk dagang di bawah. Kalau masih tidak mau, saya tidak peduli lagi. Saya tegaskan di sini, supaya kita betul-betul adil. Jadi yang masih mau ngotot tinggal di sana, jangan minta uang untuk memperbaiki rumahnya. Pasti habis selesai banjir, roboh semua itu semua barang. Tidak mungkin lagi mau nyelam di waduk Pluit. Jadi saya juga tidak mau memaksa Bapak Ibu, tolong pilih 60 orang sampai 100 orang, ikut saya jalan-jalan, kita tur, kita lihat kondisi sana seperti apa, udah jadi seperti apa, ya. Tapi utamakan ibu-ibu, karena yang menentukan nih ibu-ibu mau pindah atau tidak, ya. Itu yang saya tawarkan. Apa? Suami istri tidak ikut, supaya pulang bisa cerita seperti apa. Saya kira Bapak Ibu bisa kebayang, kalau satu rumah diisi itu semua 5 juta tidak cukup. Saya kira Bapak Ibu punya harta juga ada yang nggak sampai 5 juta di Muara Baru sekarang. Betul kan? Ya kalau ada yang kaya mampu ya silakan beli rumah sendiri. Ini yang pemerintah sediakan buat Bapak Ibu. Saya kira ini tawaran yang baik. Tapi nanti kalau mau di Muara Baru, tunggu surut ya rumah susun Muara Baru akan tinggal. Tetapi tidak diisi lagi Bapak Ibu. Jadi yang dapat isi ini bulan promosi karena banjir. Ya kalau tidak banjir, rumah susun isi sendiri. 5 juta pun harus dipakai untuk isi itu semua. Itu yang kami tawarkan. Ya silakan kita jalan-jalan, ada 2 bus. Setelah pulang coba berpaham-paham antara Bapak Ibu. Nanti baru cerita sama saya maunya seperti apa. Ya terima kasih. Ayo adik-adik keluar dulu, adik-adik keluar dulu. Ya nanti dulu sabar. Kalau mau jual bakso, punya undi dapat gerobak punya siapa? Mau punya toko kelontong ya undi punya siapa? Ini kan nggak bisa semua dagang kan? Hanya ada wakil-wakil yang tentukan dari diatur Excel untuk ikut ke sana lihat. Jadi kita isi bisa 5 juta, jadi Bapak langsung masuk situ asal mau di bulan promosi dapat rumah, kulkas, TV, ranjang, lemari semua saya kasih. Tadi kita urusin, kalau udah di KTP, kalau bisa buktikan 10 orang, 2 orang Jakarta nggak punya KTP, itu kasih. Muara Baru Bapak nggak punya KTP. Ada Pak, ada sih. Koordinator udah diomongin ya, koordinator. Kan
Siap-siap, Pak. Tambah orang lagi ya kita mau cepat. Kan udah banyak yang mau pulang ke Jawa, tarik lagi nih. Baik ya, di sini ada. Ya, jadi pasti terseleksi yang mau datang. Yang penting kan jangan saling tidak ada permainan. Ya kita beli rumah baru juga begitu kan. Ya, masih isi. Saya punya rumah serah terima juga setengah mati bersihin sendiri. Tapi menurut saya ini sudah oke. Kalau mereka tidak mau ya problemnya. Kita nggak bisa maksa. Sudah optimal Pak saya. Kita juga akan robohkan semua yang isu-isu. Jadi Ibu, karena siapkan itu undian untuk yang mau dagang. Tahap awal yang di bawah sana. Sudah dia bisa. Lebih kemudahan kita sudah siapkan. Kebetulan bukannya di Ya. Kita langsung isi semua kan? Cuma berubah tuh, saya mau langsung isi. Jadi mereka bisa langsung bermodal. Kas-kasnya segala kami siapkan. Iya, langsung bermodal. Kan contohnya Masih Pak tahu, Iwan, ini saya kan nggak tahu contoh. lagi. Saya kira Akan seperti begitu. Saya kira kita wajar marah gitu Pak. Gitu, Pak, warga. Jadi ini tadi Ibu udah jelaskan bahwa nanti ini tentu diundi ya. Jadi orang mau dagang es, Kita siapkan sampai buahnya semua kita siapkan modal awal, sampai gasnya semua, sampai bisa usaha. kalau jus blendernya. Ya blendernya semua kita siapkan. Siapkan. Nah kita tahu di food court, Langsungnya kita siapkan. bulan pertama, bulan kedua kita belum tanggung iuran. Kita kasih free dulu Pak. Ya. Untuk 1-2 bulan kita lihat apa 3 bulan Perkembangannya, berapa Pak, bulan, ya, perkembangannya. Jadi setelah itu kan Bapak mulai untung. Ya harus bayar lokasi sewa kan Pak. Bagi untung kan Pak. Ya tapi ini nggak perlu dicicil. Cuma ini arti itu pinjam seumur hidup selama masih mau dagang. Jadi begitu tidak mau dagang, yang nomor urut bawah yang belum dapat dia yang naik. Jadi jangan kira dapat undian ini udah pasti punya saya. Ini undian untuk orang dagang. Jadi kalau kira-kira saya tidak bisa membuat jus, jangan ikut undian yang ambil jus. Ya kan? Nah bisa aja undian toko kelontong Bu. Saya mau Ya, buka. saya Coba. juga. Jual voucher, Voucher atau Tempatnya ada jual juga. voucher ciki-ciki. handphone, Nanti kita jual Tempat ada. ciki yang bahan-bahan jadi ciki-ciki gitu. minuman yang dingin juga boleh jual. Nah jadi itu nanti kiosnya udah kalau mau ambil toko besar, kiosnya harus sewa yang dibayar. Ini yang kecil-kecil. Ini kan kecil-kecil. Nah tapi sekarang 1-2 bulan kita tidak pungut, kita kasih bebas Pak. Sampai bisa itu kita kasih. Tapi kita sangat tegas tuh Pak. Kalau ada yang macam-macam kita akan usir, segel. Saya tidak mau tahu. Jadi kalau orang bilang saya kejam, ini uang rakyat. Anda curi uang rakyat, Anda lebih kejam daripada saya. Jadi ini uang bersama. Jadi kita tidak mau toleransi. Saya kira Pak Gus sudah sangat keras itu. Beliau sudah sangat keras. Oh ini sudah sangat tegas. Nah, ini mesti seperti itu. Kita kalau bangun tidak tegas seperti ini,
mau bangun 100.000 rumah susun pun nanti yang dapat tetap orang kaya. Dia jual balik lagi di kolong jembatan. Benar Pak. Benar Pak. Kan begitu terjadi. Banyak terjadi. Banyak. Makanya saya sudah pengalaman. Baik kalau bilang saya kejam, saya keras. Kalau saya tidak mau keras sebagai orang tua, ini rusak nih anak-anak yang main jual semua. Coba lihat Pluit. Yang terakhir di rumah sakit Pluit, depan rumah sakit Pluit. Ya. Sampai ratusan juta jual belinya, Pak. Lalu di mana orang yang dapat bagi dari gratis pertama? Hilang. Lalu penjaringan, Pak. 50 Itu juta. mana? 50 juta dijual. Yang tanah merah itu, bata merah. Nanti kalau Muara Angke, Bu, kalau kita bikin Bu Ipi, Muara Angke jadi 150 juta laku, Pak, dijual. Waduk Pluit itu udah ada yang nawar, Pak. Makanya. Berani masuk Waduk Pluit berapa duit? Tinggi lah pasti. Iya, kalau mau Kalau 50 juta malah orang ambil, Pak, Waduk Pluit. Waduk Pluit. Untuk total undiannya ada berapa Pak? Nanti diatur sesuai kita hitung Lokasi ya. lokasi. Jangan terlalu penuh kan? Yang disiapkan berapa Bu? Oleh dinas. Kita tadi udah hitung-hitung, satu itu sekitar 20 sampai 30 satu dibangun. Kita ada 7 blok. Yang lain kita mau bikin puskes, balai kesehatan masyarakat sama sekolah. Kita harapkan ada SMA jarak jauh sementara lah, cabang apa istilahnya apa ya? Filial. Kelas jauh. Ya, tapi ada induknya SMA apa gitu loh. Jadi gurunya datang ngajar, ini cabang dari SMA terdekat. Cabang dari SMP terdekat. Jadi TK, SD, SMP, SMA kita harus buka cabangnya itu. Ini kontak sama dinas pendidikan untuk ngatur. Mau dicatat siapa yang harus nanti. Bapak minta. Kayak gitu saya dapat lagi. Nah, saya harap ini solusi terbaik untuk orang Muara Baru yang sudah kehilangan segala-galanya. Karena begitu yang pinggir waduk, begitu surut, Habis, Pak. ini pasti roboh. Pasti roboh kan pengalaman kan? Nanti mau uruk lagi berapa duit, Pak? Bikin lagi berapa duit? Jadi maksud saya nanti kembali ke kawan-kawan sampaikan yang mau daftar tidak punya surat nikah kita bikinkan, yang KTP tidak jelas kita urus, minta kesaksian 10 teman, betul nggak? Bahwa saya udah lama Jakarta, kita kasih KTP, dia masuk sini, usaha jelas, usaha undi, yang dia punya usaha masih mau kerja di luar bagaimana? Kita sediakan bus gratis dulu, untuk antar jemput pagi sore pulang, kita kasih. Dan nanti baru kita masukkan trayek bus yang rutin. Kalau Bapak Ibu nggak punya kerja, untuk apa bolak-balik ke kota? Mau mejeng? Ya kan? Urusin sini aja. Nah, tapi kalau memang dia sudah bisa kerja, berarti dia mampu bayar bus. Nah, itu yang akan kita lakukan. Kalau KTP hilang Pak. KTP kita akan cek gimana. Jadi nggak bisa bohong sama saya, Pak. Kita punya sistem data sangat baik. Kita akan cek semua. Nah, nanti ketahuan kok siapa yang bohong, siapa yang tukang usahanya. Tadi udah ada yang ngeluh, gimana Pak, kalau saya memang usaha saya itu nyewain rumah Pak, emang gue pikirin. Jadi maksudnya rumah dia sewain, dia mau tinggal di sini. Mana boleh kan? Jual rumah. Sama aja kayak saya misalnya, saya sekarang jadi wakil gubernur, berarti rumah pribadi saya sewain, saya tinggal di rumah wakil gubernur, misalnya gitu loh. Itu aja rasanya kurang enak itu. Secara logikanya kan kurang, etikanya kurang enak gitu. Karena ini uang rakyat. Ya, jadi kita masih tegas. Kita kalau terus bantu beras, bantu kain, bantu apa terus seperti ini, yang kelebihan, yang tidak kebagian tidak kebagian. Tapi kalau di sini tinggal masuk, ada gas, ada listrik, ada sembako, minimal sudah bisa masak lah. Kita siapin lah, seperti sayur apa telur itu sementara. Ya, kapan mulai? Ini lantai 20 unit bisa siap mungkin 2 hari lagi mungkin. Iya, Pak. Langsung dibersihkan siap. Lalu kita pesan ranjang juga nggak gampang Pak, banjir-banjir Pak. Jadi Bapak ke Carrefour aja pernah nggak? Kemarin istri saya beli ranjang buat saya. Itu ada kesalahan 3 minggu tidak bisa dikirim. Padahal ranjang yang udah mahal, istilahnya harusnya dia urus kan. Tak kekirim, bisa salah. Jadi apalagi sekarang kita mendadak. Baru tadi pagi saya diskusi sama Pak Gubernur, karena dapat laporan mau pindah ke Kometa. Terus saya pikir kalau selesai Kometa, Bapak Ibu kembali ke Muara Baru, mau tinggal di mana? Rumahnya udah habis, udah kering, masa mau tinggal di tenda? Terus bikin rumah di waduk yang terlarang lagi. Nanti datang lagi banjir lagi, urusin lagi.
Jadi lebih baik sekarang kita kasih yang baik, ini kita bongkar. Pak Ahok, tapi bagaimana dengan warga-warga yang dia dari luar kota, bukan asal dari DKI Jakarta, tapi sudah lama menetap di Jakarta? Kalau udah melebihi dari berapa tahun ada kerjaan tetap, kita kasih KTP. Berapa minimal berapa tahun Pak dia udah di Jakarta? Kita kemarin bilang ada 6 tahun, udah berapa tahun. Kalau dia kerjaan tetap, kita kasih. Kenapa? Banyak orang berpikir urbanisasi itu melemahkan ekonomi, salah. Kalau yang datang ke Jakarta orang punya duit, bisa kerja, menguntungkan Jakarta. Buktinya kita menghabiskan uang untuk mendatangkan turis kan. Turis kan juga pendatang. Kenapa kita suka dia datang? Karena dia bawa duit. Yang repot kan kalau yang datang dikasih rumah susun, dijual tinggal di kolong jembatan. Makanya kita punya target sampai 2020 tidak ada lagi orang tinggal di rumah gubuk-gubuk derita. Kalau tidak jelas kita usir aja dari Jakarta. Jadi kalau bisa punya kerjaan, bisa usaha, karena Jakarta usaha apapun dapat uang. Ya saya kira tidak, menurut saya, bisa saja saya subjektif salah ya. Menurut saya tuh saya belum pernah tinggal di negeri ini ketemu tawaran yang begitu baik seperti hari ini. Anda tinggal bawa badan masuk, itu yang saya dapat persetujuan dari Pak Gubernur. Jadi kalau masih tidak mau, ya saya pikir biarlah seluruh rakyat Indonesia yang menghakimi kami yang kejam apa bapak-bapak ibu yang kejam, gitu aja udah. Saya nggak tahu lagi udah. Saya nggak berani bilang tanya sama Tuhan, karena susah. Gitu. Bapak, kalau yang ada warga yang nggak mau pindah, terus memaksa, saya mau tetap di waduk. Silakan. Waduk Anda sudah roboh juga. Kan begitu ini surut, kami yakin namanya juga urukan. Begitu surut kan ketarik, airnya udah lembek lama. Begitu surut tarik, ini semua pasti ketarik masuk ke dalam waduk. Mau nyelam kemana? Makanya sampai sendok piring kita sediakan karena itu. Nah lalu bagaimana? Ada yang maksa nggak mau ke sini, mau maksa ke Muara Baru? Silakan, kami tidak kasih bantuan lagi sama sekali. Berarti Anda memang orang hebat, mau bangun lagi tapi waduk. Ya silakan. Mereka tuh keluhnya karena uang sewanya Pak. Uang sewanya itu berapa sih Pak? 150 sampai 400 atau nominal pastinya ya? 150 paling rendah. Paling murah Pak ya? Ya. Paling mahal? Jadi sekarang kita ngomong jujur Pak, di mana kalau 300.000 pun 10.000 sehari Pak. Sewa ranjang, sewa TV, sewa kulkas. Saya bisa nggak sewa kulkas sama Bapak? Kulkas Bapak bisa bikin es tuh Pak, ada freezer segala macam. Bapak bisa mancing, bisa taruh di kulkas, saya udah pikirkan. Kenapa saya bilang bisa ada freezer? Kebanyakan yang saya dengar, yang punya rumah itu, yang punya rumah di situ itu nggak mau pindah Pak. Iya lah, karena dia sewain orang lain. Ya kan, kita kan unit terbatas. Jadi sekarang Dia tetap bertahan aja. Iya, sewanya berapa? Ya mau aja. Satu rumah di sana berapa sewanya? bukan rumah. 2,5. Ini 150. 2,5 bukan rumah Pak, itu Pak kamar. Kamar bedeng. Saya kan di sana Pak. Saya tinggal di Pluit Pak, nggak usah bohongin saya Pak. Jadi saya survei, bukan rumah Pak, sewa kamar. Kamar triplek. Ya kadang hujan bocor, ini mah rumah. Ini rumah di atas ya. Ini 150 nih. Udah isi Pak, sama kulkas, sama TV, sama ranjang, sama spray saya belikan, sama baju saya belikan, sampai celana dalam pun saya suruh belikan. Jadi Bapak tinggal masuk, mau apa lagi? Betul, saya sampai pikirin begitu. Sampai sabun sampo saya suruh beli. Setuju Pak, setuju Pak. Jadi gini Pak, Bapak pulang, daftar, yang tidak mau kita biarin. Bapak, kan Bapak bilang tadi paling sedikit, paling kecil harganya 150, paling mahal 400.000. Itu, oh 300. Katanya 400.000, tergantung posisi. Nah itu posisinya di mana aja tuh Pak yang bedain? Per lantai Ke kan? lantai. Paling atas? Yang paling murah. Paling murah. Untuk yang baru masuk, saya kasih lebih murah dulu. Ini baru naik Kurus tinggal. tuh. Bagus. Iya. Karena orang di Muara Baru nggak pernah dapat KTP dulu. Kan masalah. Makanya sekarang kita tawarkan orang masuk dulu, nanti baru kita urusin. Kalau orang tidak mau diurusin, ya saya juga tidak maksa. Minimal saya sebagai pejabat telah melakukan tugas tanggung jawab saya. Kalau Bapak Ibu tetap ngotot tidak mau, ya saya nggak bisa maksa. Sama orang mau bunuh diri, saya bilang jangan, dia mau loncat juga saya nggak bisa maksa. Tapi minimal saya tidak tanggung dosa lagi kan. Saya udah bilang, saya kan disumpah sebagai pejabat untuk ngurusin masyarakat. Kami urusin. Tapi kalau tidak mau diurus,
Ya apa boleh Ya apa boleh buat? bener-bener. Nggak bisa kami lagi, Pak. Bener-bener. Ya nanti terseleksi kok, Pak. Nanti terseleksi di Ibu Ika. Nanti terseleksi di sana siapa yang mau. Yang hasut juga pasti banyak. Makanya saya minta TV datang, kenapa? Supaya seluruh Indonesia menjadi hakim atas kita. Apa yang dilakukan oleh Pemprov? Saya nggak bilang Tuhan hakimin kita lah, susah lah ngomong Tuhan terlalu jauh ya susah nih kata. Saya bilang dekat kita berdebat. Tapi biar seluruh rakyat, seluruh pengamat mengawasi. Kalau tidak mau, nanti kalau ada tenggelam, tidak mau bantu, kami tidak bisa bantu lagi. Ya sekarang kalau mau ada apa Jelas. kalau nggak So, Bapak kan udah pengalaman di Waduk Pluit, Pak. Kalau habis banjir begitu tinggi, Pak, sekarang paling tinggi, Pak. Kalau turun, kira-kira roboh nggak itu rumah, Pak? Kita tarik air, Pak. Itu begitu lautnya nggak pasang, kita buka, pasti semua rumah ini akan kesedot yang di pinggir. Lo Bapak bilang, jangan sedot, Pak. Jangan sedot, nanti rumah kami kena. Apa saya hanya bela rumah-rumah liar seperti itu, biarkan Jakarta tenggelam bertahun-tahun. Tapi kalau saya tidak kasih rumah yang begitu baik kepada Bapak, kalau saya cuma datang begini, kami kejam. Bapak sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi sekarang kami bukan hanya memberikan rumah dengan isi, termasuk tempat usaha kita kasih. Lantai dasar. Kalau di bawah Pak, usaha Pak bisa Pak? Nanti undi, Anda mau usaha apa? Undi, kita Usaha undi. permainan Pak. Nah, kita bisa undi. Nah, kalau seperti itu dia bisa masuk kalau mau jualan. Kita bisa siapkan, dia bisa sewa. Nanti udah ramai, nanti bisa diatur Pak, mau usaha apa. Ini yang kita tawarkan soal makanan dulu. Makanan dulu, kuliner. Ya, jadi kalau masih tidak mau, saya tidak tahu lagi mau buat apa. Pak, untuk kos sewanya kan bersyarat mereka mendapatkan kamar yang lebih murah atau lebih mahal, itu bagaimana Pak? Semua ukuran sama. Ini cuma ngomong kalau yang mau ke atas pakai naik tangga lebih murah. Makanya kami sekarang lagi membangunnya pakai lift. Karena kalau dulu kan polanya tidak pakai lift. Semua sudah ada. Nah, jadi kita udah mau pakai pola yang pakai lift. Tapi liftnya berhentinya juga 135 supaya kamu turun tangga 1 supaya hemat listriknya. Nah ini semua tergantung kepada penghuni karena kami akan membentuk PPRS, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Nanti sama-sama satu lantai ini, satu gedung ini berpaham. Kita ada genset, kalau mati lampu ada genset. Nanti berpaham, pahamnya ini kira-kira kita mau ngapain? Musyawarah. Inilah sila ke-4. Pancasila. Kita musyawarah, Bapak Ibu yang tinggal sini putuskan maunya apa. Nah, kami pemerintah akan bantu semampu kami. Ini lebih dari orang tua. Saya kira ada orang tua yang tidak bisa mewariskan seperti ini. Fungsi pemerintah ya orang tua, mewariskan, kasih tempat usaha, kasih tempat tinggal. Jadi saya tidak mau Bapak Ibu datang sini beli sabun di mana ya? Mau mandi gimana? Mau sholat gimana sajadah? Mau kenanya mana semua? Kita siapkan. Puskesmas masuk, sekolah masuk. Jadi saya nggak ngerti lagi. Mau kerja keluar kita sediakan bus lagi, angkat jemput. Itu bus kita kasih, bukan busnya kita. Untuk ini nggak bisa dijual. Ambulan kita kasih. Nah saya bilang sama Ancol kalau malam minggu atau apa tolong kirim musik dangdut sini hiburan. Saya bisa keluar. Supaya pasarnya makanannya laku yang jual makanan. Nah supaya 1 bulan 2 bulan ini orang yang jual makanan ini bisa dapat pengunjung. Kita bisa atur kan. Jadi orang yang masuk dari luar kita bisa tahan berapa gitu kan. Kita atur supaya ini jadi kota yang hidup. Nah kalau ada apa-apa bisa lapor saya kan. Saya kan tinggal sebelah Muara Baru saja. Ya, orang tahu rumah saya semua. Saya tahu Pak. Iya, jadi nggak susah untuk cari saya. Mau ke kantor juga bisa cari saya. Nah, saya nggak tahu lagi. Kalau saya udah urus gini masih tidak mau ya, saya angkat tangan lah. Udah serahlah maunya bagaimana. Kita urusin yang mau. Kami sangat yakin ini akan banyak sekali orang yang mau, yang mengalami banjir. Ini bayangkan pertama kali sejarah Indonesia transmigrasi di tengah kota. Dan transmigrasi disediakan semua. Ini program transmigrasi dari daerah banjir masih di Jakarta. Bukan kirim Bapak ke Tangerang, ke Bekasi, Pandeglang atau mana. Ya, saya kira Bapak tolong saya kembali coba ngomong. Pasti
isunya macam-macam. Jadi Bapak tunjukkan aja Pak. Misalnya yang masuk pertama harganya berapa Pak? Yang murah. Ini siapa? Bapak harus promosi Pak. Yang mau masuk duluan walaupun lantai berapa yang siap lebih murah duluan. Tapi dimulai kapan Pak? Ini kan lagi beli ranjang nih Pak. Hari ini baru beli. Begitu siap. Hari ini udah bisa daftar. Kalau bisa di lantai bawah sampai lantai 2, lantai 3, sampai lantai berapa ini Pak? 5 lantai. Harus ditulis Pak, baru kita bawa keluarga yang si korban ini datang Enggak, maksud sekian. saya untuk yang pertama Pak, yang promosi Pak. Iya, kita Lantai yang siap masuk dulu Pak. Harganya kita kasih harga terendah berapa Pak? Harga tengah. makanya kita mau ngomong begitu Pak. Ini kan hari kita bersih Pak. Promosi dulu Pak. Iya. Lantai ini mungkin bisa harganya berapa lantai ini Pak? Mungkin 300 atau berapa? Kalau ini 300 Pak. 350. Kalau 350 kita bisa diskon Pak, jadi 200. Yang mau masuk bulan 200. Jadi bayangin seumur-umur Bapak 200 terus di sini. Dia harga sini sama dengan harga yang di atas. Kan bagus seperti itu promosinya gitu Pak. Boleh kan mau bikin pergub tanda tangannya semua Pak. Ya jadi ini yang kita mau bikin promosi. Siapa mau masuk duluan berapa? Nah, beras kita siapkan Bu, seminggu atau sebulan siapkan. Sama aja kita piara orang makan di 10 hari. Lebih baik dia masuk 10 hari situ, lebih baik Ibu kasih jatah beras dia masak sendiri masing-masing. Listrik mana itu? Voucher semua kan? Nah, listrik itu semua. Kita juga siapkan vouchernya. Nah kita butuh waktu, di komentar dulu. Ya, dan ini kita mau bikin pantai loh Pak loh, pantai publik loh Pak. Jadi nanti orang tinggal di sini itu akan orang yang untung. Kita mau bikin rekreasi. Jadi ini akan dibangun karena sini ada si Pitung. Nah kita akan bangun yang bagus. Kebetulan ini sebelah juga ada rencana pelabuhan. Iya. Yang mau daftar duluan Pak. Saya boleh Ya, nanti Bapak buka aja Pak. Pak Yan, yang mau daftar duluan Pak Yan. Daftar syaratnya KTP. Saya nggak mau KTP nama dulu, nanti kita cek KTP di mana, Ya, kelurahan mana, nanti di- nomor handphone. Iya boleh Pak. Daftar. Ini Pak Yan. Menurut saya ini udah bagus, menurut saya gitu. Tapi kalau masih ada merasa kurang, saya nggak tahu lagi. Daftarnya di mana Pak? Di komentar ya. Ada sudah petugas di komentar. Oh, daftar gitu. Tiap sore, pagi, antar jemput. Kita kasih penerangan udah mau masuk, nanti semua itu kita mau kasih penerangan. Ya kita mau bikin tokonya, kita mau bikin hidup. Makanya kita mau kasih banyak musik dangdut juga sih, mungkin seminggu sekali supaya banyak orang mau datang. Ya kita lagi mau atur seperti itu. Ini rumahnya enak, cuma jalannya itu. Betul. Makanya kita mau kasih bus, ini kan ada persoalan, tukang ojek melarang sampai malam. Iya. Jadi kita sekarang mau kasihkan bus kepada penghuni sini, nanti bentuk PPRS Pak udah penuh. Jadi ini bus punyanya rame-rame. Jadi nggak salah, bukan angkutan umum kok. Jadi pakai aja, bisa sore kita putuskan jam berapa. Jadi jam-jam kerja pagi sore itu. Nah sekolah kita mau buka sini juga. Jadi cabang SD, SMP, SMA. Nah sampai TK. Ya. Ya tapi nggak bisa diperjualbelikan untuk ini. Kalau perjualbelikan kita usir. Dan orang nggak perlu beli-beli lagi lah. Undi saja lah. Kalau Tuhan mau kasih ya punya dia. Nanti kalau sampai ini dagang nggak mau ya, Bu Ratna. Bu Ratna, kalau sampai tadi orang-orang yang masuk Muara Baru menolak misalnya, kan menolak nih orang Muara Baru. Di sini yang penghuni lama pun ibu kasih undian untuk dagang. Kalau sampai mereka tolak, artinya anak kandung menolak, yang menderita, ya kasih anak kandung lain yang lebih kaya lah. Jadi tetap kita jalankan ya Pak. Tetap jalankan. Baik. Termasuk kan kan terjadi. Kita utamakan yang dari sana. Ya, Kalau di sana nolak, baru kita tawarkan yang betul. dari sini. Sederhana. Oke, baik Pak. Ada daftar tunggunya. Iya, ada daftar Ya kan? tunggunya. Sekarang kalau kita udah isi Pak, udah isi, mana Pak Gus? Udah isi, Pak. Pak Gus. Nanti bagaimana kalau kita udah isi semua, Ya, Pak. orang Muara Baru menolak. Kita tawarkan yang banjir tempat lain Bu. Kan bukan cuma Muara Baru. Kalau semua orang yang kena banjir menolak, ya Bapak sewain Pak, pasang lift Pak. Baik yang mau Pak, Bapak melakukan apa? Servis apartemen.
Ada STIP yang siap Pak? Ya masuk, langsung ranjang semua. Teman-teman STIP juga bisa masuk? Iya. Jadi kita nggak usah takut. Yang penting Pak Komisar, maksud saya, manfaatkan momen banjir ini, isi semua juta per bulan. Kalau yang di Waduk Pluit, kalau pada nggak mau semua. Tapi gini ya, saya ada juga perjanjian. Ini persis seperti zaman dulu nih. Zaman dulu pemerintah nawarin siapa mau jadi WNI. Karena ada Belanda, ada turunan asing terlalu banyak. Begitu Anda tolak sekali, jangan pernah minta rumah susun lagi sama kami. Kita catat Pak. Jadi nanti pendaftaran Pak. Ini warga semua. Nanti bantu. Yang nolak pun saya mau tahu siapa. Dan alasan nolaknya apa. Nomor handphonenya berapa. Kasih lagi. Jadi kalau dia nolak pun apa? Nggak yang di sana. Yang di banjir. Semua Bu lakukan. Ibu nanti bawa perumahan data. Yang nolak pun saya mau tahu apa alasannya apa. Nah, kalau dia bilang alasan saya tidak mau jauh dari tempat tinggal, kita Muara Baru kan punya. Nah, itu banyak. Oh, orang yang banyak bagaimana? Yang lain belum bangun, terpaksa undi. Kalau ada 400 unit ya? 400. Di mana ada 400 unit? Mereka belum siap, nih banjir bisa 10 hari, berapa hari? Kalau dia mau, tapi Muara Baru nggak ada tawaran dagang begitu. Ini ada undian berhadiah di sini. Ya, dan tidak ada harga diskon-diskonan. Dan tidak ada isi-isian juga Pak, Muara Baru punya Pak. Kalau sampai udah surut, Muara Baru itu tidak ada isi. Anda tinggal masuk beli sendiri. Kalau lebih dari kapasitas 400, undi. Sistemnya begitu. Nanti tolong dicatat siapa yang menolak, apa alasannya, teleponnya. Jadi kalau dia pernah nolak, kalau dia mau minta lagi 1 hari, kita nggak mau kasih. Kalau mau kasih, tunggu sampai orang nggak mau baru kasih ke dia Pak. Karena yang mau nih banyak. Enak aja, kamu kira kita ingus keluar masuk. Gak bisa itu. Ya mesti jelas itu. Tulis lagi, Ahok bilang ingus. Kita ke balai kota no? Balai kota kalau mau kita rubah deh. Balai kota yang atas tuh jadi apartemen Pak. Ayo kita ke rumah. Kantor pemasaran. Tolong diingat, kami tidak memaksa Bapak Ibu pindah. Ini hanyalah kami memikirkan nasib Bapak Ibu. Karena kami lihat secara teknik, tadi saya bicara sama PU, kalau itu Waduk Pluit kita sedot, begitu kering, biasanya itu rumah yang didirikan di atas tanah-tanah bekas sampah itu pasti akan ikut ke bawah, kedorong masuk ke tengah danau. Saya yakin Bapak Ibu tidak mungkin menyelam ngambil kayu untuk bikin rumah lagi. Nah kalau udah turun, sekarang begitu Bapak Ibu kembali, ini tanah sisa setengah misalnya. Tadinya dari tepi bandar itu, selokan sampai ke danau misalnya ada 3-4 rumah. Tahu-tahu kedorong tinggal 2 rumah. Di mana baginya misalnya? Kalau roboh semua, Bapak Ibu juga pasti akan minta kepada saya bahan bangunan. Saya tidak bisa berikan, kenapa? Karena kami pemerintah tidak mungkin memberikan dana membangun di tempat yang terlarang. Kan seperti itu Pak? Nah kalau Bapak mau bangun sendiri ya silakan, ya butuh waktu. Kami kalau tidak banjir lagi tidak masakin makan gratis terus Pak. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah habis modal dagang. Maka kami di sini akan lengkapi. Nanti kan tiap tingkat kan berbeda harganya. Saya sudah bilang sama Pak Officer, kasih harga yang paling murah atau tengah murah di tempat yang terbaik dulu. Siapa yang mau masuk? Lalu Ibu Ratna akan kasih undian. Jadi kita harus siapkan tempat-tempat dagang seperti ini. Yang bikin es, ya kita kasih mesin es. Tapi ini diundi ya. Yang mau dagang bakso, ada gas. Coba Ibu buka, jelasin Bu. Saya jelasin. Nah, jadi yang gerobak bakso, dagangan yang keliling, super mie, yang langsung bungkus, kita siapkan semua gerobaknya. Ini diundi, termasuk isi dagangannya kami kasih. Supaya Bapak Ibu punya modal. Tapi setelah 1-2 bulan sudah bisa untung,
baru bayar sewa tempatnya, kan kita tahu untung berapa. Nah ini yang bakso. Nanti sampai daging bakso, mie, bihun kita sediakan. Ya ini kita sediakan. Kalau tidak laku, bangkrut, nomor urut berikutnya yang naik. Paham ya? Lupa yang lain. Kasih yang lain kesempatan. Termasuk kita mau menyiapkan nanti dagang voucher. Orang dagang voucher kan gampang. Dagang voucher. TV, kulkas tidak boleh dijual karena milik kami. Kita pinjamkan seumur hidup sampai rusak. Sampai 7 turunan. Jadi anak berapa, anak cucu, cicit tetap boleh tinggal. Tetapi kalau jual ke orang lain, maka tetangganya semua kena sanksi. Kami usir satu lantai, 20 orang. Lalu yang berikutnya akan naik ke atas. Nah ini kita lakukan. Nah saya sampai minta siapkan mukena, sajadah, sampai sabun, sampai sampo, sampai sembako, sampai gas. Jadi lupa, ada soal handuk pun saya suruh siapkan, belum lupa. Handuk. Jadi saya sudah pesan kepada ibu-ibu, bayangkan ibu yang mau pindah. Sampai ranjang dikasih spray juga. Cuma tidak ada bantal guling, hanya bantal. Guling meluk istri saja. Kalau nggak punya istri ya sudah meluk-melukan sama-sama saudara. Ya kan? Apalagi? Jadi yang mau datang ke sini langsung daftar juga boleh. Saya kira nggak usah ke Pulau Gebang lagi ya, ini aja Pak ya. Ini kurang kalau kita buka Pulau Gebang. Jadi dari sini Bapak sini dulu, kita juga kasih 2 bus untuk tiap hari bolak-balik. Ya, tapi nggak usah tiap jam, pagi, sore. Sore jam berapa Pak? Gratis, nanti diatur. Nanti diatur. Ya, kita sekolah ya 1-2 bulan lah kita lihat situasi. Jadi istilahnya begini Pak, kalau kita tetap biarkan waduk belut tidak disedot, ini bisa sebulan tidak selesai. Kalau sebulan tidak selesai, kami juga akan masakin Bapak Ibu 1 bulan. Nanti kometa teriak, semua teriak. Tapi kalau dengan cara ini, Bapak Ibu masak sendiri di rumah. Listrik kami kasih voucher untuk 1 bulan, kira-kira 2.000 pemakaian. Ya kita isikan. Dan tidak bayar sewa dulu 1 bulan. Gratis air langsung penjat jalan, air pump. Bayar, tapi bulan pertama kita bantu Pak. Jadi bulan pertama kita tanggung semua. Dan tempat dagang supaya laku, kami akan minta ada dangdut di sini supaya ramai yang pengunjung. Kita ambil malam minggu atau ada dangdutan lah, kita suruh artis datang. Supaya bisa, supaya jualannya bisa laku. Tapi Bisa langsung pindah ya kan? Yang kontrak jangan pindah. Gimana yang punya tempat-tempat di dalam Pak rumahnya? yang punya rumah sendiri, kami terserah dia. Itu juga bukan rumah Bapak. Kalau di tepi waduk udah turun hancur. Yang belum hancur yang masih tembok apa? Yang belum hancur yang tembok. Yang ada masih ada. Yang ada Bapak silakan kembali. Kita tinggal waktu bongkar kita ganti uang kerohiman. Tapi saya yakin diganti yang masih utuh pun tidak akan sebaik di sini Pak isi. Kerohiman tidak mungkin sampai 5 juta. Ngomong saja. Betul nggak? Nah ini udah ngomong sama saya. Dia punya banyak rumah dikontrakkan, disewakan. Ya orang kaya. Tingkat. Betul. Dia silakan. Nah itu silakan Bapak nikmatin saja rumah beton Bapak di atas tanah terlarang. 1 hari tetap kami bongkar Pak. Kami hanya ganti uang kerohiman. Karena waduk belut itu 80 hektar Bapak-bapak dudukin tanpa izin. Makanya banjir 1 ibu kota. Bapak mau tantang saya akan libas juga. Karena Bapak melanggar peraturan. Kenapa? Saya tidak mungkin membela segelintir orang 1 Jakarta jadi korban gara-gara waduk belut. Kalau waduk belut itu roboh pintunya, itu air laut lagi pasang sampai ke Monas Pak, kerendam Pak. Orang kaya gampang Pak. Saya mah pulang Belitung saja Pak. Orang kaya keluar negeri Pak. Tapi yang orang nggak bisa pergi gimana? Jadi kita nggak bisa bela 1-2 orang punya tanah. Nah Bapak punya tanah, kita hitung ganti rugi. Berapa bangunannya Pak? Yang masih sisa kalau nanti roboh, kami akan ganti rugi. Kita akan ganti rugi
Bapak mau pulang ke mana terserah, tapi yang menolak tinggal di sini kita tidak kasih kesempatan lagi karena yang mau ngantri banyak. Jadi seperti kita ke dokter ya, kita dapat nomor 2. Tahu-taunya kita datang udah nomor 3. Dokter bilang apa? Tunggu di belakang. Baru adil kan? Dokter tunggu di belakang. Jadi nggak bisa enak saja. Kapan datang, kapan keluar. Emang yang Bapak makan punya. Jadi jelas. Jadi sekali lagi untuk yang sisa bangunannya kami akan hitung, kita ganti. Tapi kami hitung ya tidak mungkin sampai 5 juta Pak ya. Nggak mungkin. Karena kami tidak bisa ganti rumah yang bukan tanah Bapak. Kecuali Bapak punya sertifikat bukan di tanah terlarang, kami ganti NJOP. Nilai pajak PBB berapa Bapak bayar harga tanahnya? Kalau Bapak punya sertifikat 100 meter, kalau harga tanah 2 juta ya 2 juta kami ganti. Nah, masalahnya saya sudah tahu orang Muara Baru nggak ada yang punya sertifikat Pak. Itu semua adalah Bapak main jagoan, main mantek aja Pak, berani pasang aja, beli sama orang. Dulu Bapak juga beli sama orang timbul-timbul sampah. Maka saya udah hitung, kalau ini disedot, airnya turun, pasti tumpukan sampah ini akan ketarik, roboh habis. Makanya kita ganti, sampai kulkas pun saya belikan. Mungkin di rumah tadi nggak ada kulkas, cuma sewa 1 petak. Sekarang ada. Apa? Saya nggak mau ganti. Itu urusan Anda mau tinggal di waduk. Maka ini orang dagang, terlalu nuntutnya macam-macam. Punya rumah sewaan gimana? Kita nggak bisa ladenin. Jadi kita mau bantu orang yang betul-betul susah. Kalau orang mau itu nggak bisa. Ya saya kira cukup daftar saja siapa yang mau. Gantung bukti aja. Itu aja. Ya.